Perempuan kan selalu identiknya dibilang orang lemah, karena dia seorang yang lemah lembut, dia seorang yang sabar. Tapi perempuan yang hari ini dalam cerita kita harus berhadapan dengan sakit penyakit yang memang ini khusus untuk perempuan, perdarahan berkepanjangan. Kalau yang normalnya itu kita per bulan, yang masih ada dalam siklus itu. Tapi ini dia harus menghadapi itu bertahun-tahun, dan bisa saja siklusnya itu tidak normal. Tidak normal. Jadi perempuan ini harus menanggung sakit itu tidak sebentar. Bahkan kalau orang Israel, Bapak Ibu, orang Israel itu ada orang-orang yang dia hindari, orang kusta dia hindari. Takutnya ini karena dosanya, buat mereka itu jijik. Kemudian orang yang buta sejak lahir pun mereka akan mengira ini karena dosanya, sehingga dia buta sejak. Termasuk juga perempuan ini dapat cap di tengah masyarakat akan penyakitnya ini. Jadi orang Israel itu kalau mau masuk ibadah, Bapak Ibu, itu harus melahirkan dirinya. Dia harus membersihkan dirinya. Dan sekarang bagi kaum Yahudi, darah itu, kan orang Yahudi itu nggak boleh makan darah, nggak boleh makan darah. Jadi benar-benar ada hal-hal dalam peraturan mereka, hidup mereka. Bagi mereka kalau dilanggar itu kekejian, itu najis, dan itu karena dosanya. Dan bagaimana dengan Yesus? Nah, ini yang menarik dalam kisah kita. Dan sebenarnya Yesus dalam perjalanan mau menyembuhkan seorang keluarga anak dari seorang perwira sebenarnya. Makanya kalau kita lihat dalam kisah ini ada beberapa yang Yesus sembuhkan, bahkan Yesus mengusir roh jahat. Diperlihatkan kuasa Yesus. Nah, di tengah jalan, karena orang banyak, karena orang berbondong-bondong mau mendekati Yesus, orang memperhatikan Yesus karena dia bisa menyembuhkan, Bapak Ibu. Segala penyakit, harapannya orang datang situ sembuh, karena orang sudah dengar cerita tentang Yesus. Yesus dari Galilea, Yesus dari Nazaret. Ini orang sakti, ini orang luar biasa. Jadi banyak. Walaupun ada juga yang mau dengar pengajaran Yesus, ceritanya. Mau dengar cerita Yesus ada, duduk lama. Tapi banyak kan itu mau mendapatkan kuasa penyembuhan dari Yesus. Jadi itu yang diperlihatkan dalam kisah bagian bacaan kita hari ini. Di situ Yesus disambut ayat 40. Orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Bahasa menanti-nantikan, Bapak Ibu, artinya berharap. Kalau kita lagi ngantri, ada rasa senang, berharap bisa dapat nomor antrian. Nah, seperti itu ya. Yang penting ada di situ, dapat deh. Nah, demikian juga orang banyak di situ yang berharap, menanti-nantikan, berharap kuasa Yesus yang menyembuhkan. Dan di situ ada seorang yang bernama Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang memohon karena anaknya itu hampir mati. Dalam perjalanan itu ternyata menuju ke rumah bapak itu, keluarga itu, Yesus didesak sama orang lain. Jadi fokusnya Yesus hari itu mau datang untuk anak dari seorang kepala ibadat, rumah ibadat yang namanya Yairus. Gak ada kepikiran Yesus akan ketemu dengan perempuan yang berdarah. Gak ada. Yesus jalan, Yesus mengangkat. Dan dimintai pertolongan. Ada seorang ini
anak dari hampir mati. Yesus tolong, Yesus datang. Jadi desak orang banyak. Dan di tengah itu baru kita lihat bacaan kita yang 3. Seorang perempuan 12 tahun menderita pendarahan. Bahkan dibilang apa? Tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ada masa itu nggak ada. Mungkin kalau perempuan itu pergi ke tabib nggak bisa. Ini nggak tahu penyebabnya kenapa terus menerus ibu mengalami ini. Bapak Ibu kalau dengar dokter bilang itu sudah harapannya sudah turun ya. Udah bilang semangat. Kalau sudah dibilang dokter, ya Bapak tinggal 3 bulan lagi. Bapak tinggal 1 bulan lagi. Karena ini penyakitnya sudah menyebar kemana-mana. Sudah kena bagian jantung, sudah kena bagian ginjal, sudah kena bagian paru. Berhadapan itu saja mental kita sudah turun. Apalagi perempuan ini berharap mencari, tapi tidak ada yang bisa sembuhkan. Lalu dengan keyakinan karena dengar kisah tentang Yesus ceritanya, saya bayangkan Bapak Ibu perempuan ini karena temanya itu dia karena imannya, yang penting saya bisa pegang Yesus. Ayat 44, dia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Bapak Ibu itu cuma ujung. Kalau meraba seperti ini, semuanya kita lawan tangan. Karena banyak orang cuma ujungnya, mungkin kalau lihat sini kan, cuma segini. Bapak Ibu menjamah jubah Yesus, dan seketika itu apa yang terjadi? Berhentilah pendarahan perempuan itu. Luar biasa kalau saya melihat. Yang tadi ada sebelumnya bilang tidak ada seorang pun yang bisa sembuhkan. Dokter tabib yang pada masa itu ada. Tapi karena harapannya dia maju, itu kan dorongan. Saya coba. Dorongan, saya berusaha. Dibandingkan ketika orang ini punya kuasa ini banyak orang, bisa nggak saya sampai ke sana? Kayaknya nggak bisa. Biar saya di belakang aja. Tapi dengan keyakinan perempuan itu maju. Jadi harus ada gerakan di dalam diri. Tidak pasif, tidak diam saja. Makanya Yesus bilang imanmu menyelamatkan kamu. Karena dari dalam dirinya bergerak. Saya mau mendekati Yesus. Dan ketika saya mendekati Yesus, hanya ujung dari jubahnya saya pegang. Tiba-tiba kuasa Tuhan bekerja, berhenti pendarahan perempuan. Ada dalam diri perempuan itu. Ya saya mau karena iman saya mau karena keyakinan percaya saya bahwa semua orang ketika datang Yesus menyembuhkan, dan saya yakin penyakit saya sembuh.